Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sardal Pahlawi. Pada malam hari ini saya akan membaca sebuah berita yang berjudul Prabowo dan Anies berpotensi duet dan menang di Pilpres 2024. Saya kutip dari harianterbit.com. Kenapa ini menarik untuk dibahas? Saya pikir masih sangat menarik. Kenapa? Karena posisi pada saat ini adalah Anies bakal capres, belum menjadi calon presiden. Kenapa? Karena beliau hanya baru Partai Nasdem yang sudah bersedia untuk mengusungnya sebagai calon presiden. Sementara Nasdem sendiri belum memiliki suara yang cukup untuk bisa mencalonkan satu pasang calon presiden dan wakil presiden 2024. Disebabkan karena hanya memiliki 10% suara di parlemen. Sementara dibutuhkan minimal 20%. Ini belum pasti ya. Ini belum pasti. Bisa saja Anies gagal sebagai calon presiden jika salah satu dari dua partai yang digadang-gadang akan berkoalisi di Pilpres 2024 yaitu Nasdem dan Demokrat misalnya menarik diri dari dukungan terhadap Anies ya karena tidak terjalinnya karena tidak ditemukannya kesepakatan mengenai calon wakil presiden. Seperti apa misalnya bisa saja Gerindra rujuk dengan PKS, terus Demokrat keluar dari koalisi Nasdem dan PKS keluar ditarik ke KIB misalnya. Apakah itu mungkin? Ya mungkin saja karena di KIB itu tidak ada PDI di sana, tidak ada PDI. Misalnya nanti Demokrat ditarik ke ditarik ke KIB dengan dijanjikan AHY sebagai wakil presiden misalnya, terus mencalonkan Ganjar Pranowo, Ganjar AHY misalnya dicalonkan di sana kan bisa saja seperti itu. Sementara AHY sangat ingin sekali menjadi calon wakil presiden sehingga yang tersisa adalah Prabowo dan yang tersisa adalah Gerindra dan Nasdem misalnya. Jadi akan ada tiga calon presiden nanti, Gerindra Nasdem, KIB plus Demokrat, yang satu adalah PDIP. PDIP bisa mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain karena satu-satunya partai yang memiliki 20% suara di parlemen. Nah, cuma seandainya Anies dan Prabowo bersatu dalam pencapresan, kira-kira siapa yang menjadi calon presidennya? Apakah mau Anies menjadi cawapres atau Prabowo menjadi cawapres? Apakah itu mau? Apakah mereka mau mengalah? Ya, kita akan melihat nanti. Cuma kalau melihat dari fakta politik, karena yang lebih mendapat simpati rakyat pastinya adalah Anies Baswedan, maka bisa saja Anies presidennya, Prabowo calon wakil presidennya, meskipun Prabowo adalah ketua umum partai Gerindra. Ya, mengapa? Karena hasil survei itu sekarang posisinya Prabowo nomor 3, Anies nomor 2, Ganjar nomor 1. Simpati publik juga lebih banyak ke Anies ketimbang ke Prabowo kalau dilihat dari fenomena yang terjadi pada saat ini. Dan ada sejarahnya juga kan, Prabowo gagal jadi presiden, beliau mau diangkat sebagai menteri oleh Jokowi. Apalagi sekarang mau diajak sebagai wakil presiden yang jabatannya lebih tinggi dari menteri. Saya yakin Prabowo mau, dan Prabowo orangnya suka mengalah. Kata Gus Dur, komentar Gus Dur terkait dengan Prabowo, beliau mengatakan bahwa Prabowo itu adalah orang yang sangat ikhlas. Orang yang sangat ikhlas dalam untuk memberikan pengabdian kepada negeri ini. Kira-kira seperti itu komentar Gus Dur ketika ditanya pendapatnya terkait dengan Prabowo.
Langsung saja saya baca beritanya yang berjudul Prabowo dan Anies berpotensi duet dan menang Pilpres 2024. Harianterbit.com. Beragam prediksi kerap mengemuka mewarnai hiruk-pikuk persiapan kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Salah satunya perihal potensi pasangan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto berlaga di Pilpres 2024. Sangat mungkin ya, apalagi Prabowo punya tiket, ujar founder lembaga survei kedai kopi Henry Satrio di Jakarta. Henry menyebutkan jika tak ada yang mau berkoalisi dengan Nasdem, maka mau tak mau Nasdem akan mencari teman koalisi. Diketahui, Nasdem belum dapat mengusung capres sendiri karena jumlah kursi di DPR belum memenuhi ambang batas pencapresan (presidential threshold) sebesar 20%. Nasdem perlu berkoalisi dengan parpol lain untuk memenuhi syarat tersebut. Prabowo juga mungkin akan cari temannya. Mungkin saja kalau kemudian mereka, Gerindra dan Nasdem, berkoalisi. Berdua aja kan bisa tuh, kata Henry. Jika sudah berkoalisi, lanjutnya penentuan sosok capres akan menjadi langkah selanjutnya. Dia menilai Prabowo bisa menjadi capres, Anies konsisten meningkat elektabilitasnya versi lembaga survei kedai kopi, kata dia. Selain itu, Anies menurutnya menggambarkan kebaruan, gelombang perubahan, dan generasi muda. Kalau Prabowo capres, nanti kalau kalah jadi menteri lagi bakal nggak seru kompetisinya, sambungnya. Menangkan Pilpres. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Prabowo berpotensi menggandeng Gubernur Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, potensi menang duet Prabowo-Anies besar di Pilpres 2024. Prabowo-Anies potensi menangnya tinggi, mewakili nasionalis dan Islam. Keduanya memiliki elektabilitas yang tinggi, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) di Jakarta, Rabu 12 Oktober 2022. Ujang berpendapat jika duet Prabowo-Anies terrealisasi, maka partai yang mengusung kudanya adalah Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Nasdem. Apalagi Prabowo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sempat melakukan silaturahmi. Lebih lanjut, Ujang mengatakan semuanya belum pasti dan masih wait and see. Karena itu peluangnya masih terbuka untuk berkoalisi. Yang pasti, kata dia, Prabowo tidak mungkin mau menjadi cawapres. Prabowo tak akan mau jika dirinya menjadi cawapres karena turun derajat. Jika mau jadi cawapres lalu kalah, akan di mana muka Prabowo di mata rakyat, pungkasnya. Mustahil terjadi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, PPI, Adi Prayitno menduga duet Prabowo dan Anies mustahil terjadi. Duet Prabowo-Anies di 2024 tak mungkin terjadi, kata Adi di Jakarta, Rabu 12 Oktober 2022. Sejumlah alasan diutarakan Adi. Pertama, Prabowo merupakan capres dari Gerindra. Begitu pula dengan Anies. Bagi Nasdem, Anies harga mati capres, imbuh Adi. Survei Capres. Survei lembaga Political Statistik Polstat di tingkat DKI Jakarta menyatakan elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo sebagai calon presiden paling tinggi dengan angka 24,6%. Posisi Prabowo disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 18,9%. Bukan hanya kokoh tak tergoyahkan di tingkat nasional, di tingkat DKI Jakarta pun elektabilitas Ketua Umum Gerindra itu terus bertahan di posisi teratas, kata peneliti senior Polstat Abna Permana dalam keterangan pers Rabu 12 Oktober. Jadi kalau Adi Prayitno mengatakan tadi mustahil terjadi pasangan misalnya Anies Baswedan berpasangan dengan Prabowo Subianto, saya berbeda pendapat. Kenapa? Karena
seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi capres saja jadi menteri saja mau, apalagi menjadi capres. Meskipun saat ini Gerindra kokoh ingin harga mati menyampaikan bahwa Prabowo itu calon presiden. Dan Nasdem juga mengatakan hal yang sama. Prabowo itu calon presiden. Maaf, Anies itu calon presiden. Alasannya ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal itu. Nah, sebab seandainya kedua capres ini tidak mau mengalah, ya tentu benar apa yang disampaikan oleh Adi Praetno tadi. Cuma menurut alasan saya yang tadi itu, jadi menteri mau, masa jadi capres tidak mau. Terlepas apakah nanti akan menang atau kalah, tapi saya pikir siapapun yang berpasangan dengan Anies Baswedan berpotensi menang. Ya, begitu juga dengan capres-capres yang lain. Tentu semuanya berpotensi menang. Cuma melihat siapa yang paling besar potensinya, dan seandainya Anies Baswedan dan Prabowo bergabung, misalnya mau mengalah, Prabowo cawapres, Anies capres, ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Mengapa luar biasa? Ya, akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa disebabkan karena hasil survei, lagi-lagi kembali ke hasil survei, bahwa yang terbaru itu Anies nomor 2, Prabowo nomor 3, Ganjar masih nomor 1. Prabowo di atas 20, Anies sudah menyentuh 30. Ketika keduanya digabungkan, ya, ketika dua-duanya digabungkan akan menjadi kota yang sangat besar dan seimbang dia. Anies merupakan representatif dari pemilih religius, sedangkan Prabowo representatif dari pemilih nasionalis. Nah, ketika nasionalis religius bergabung, maka terciptalah suatu kekuatan besar yang akan sangat berpotensi untuk menang. Prabowo dikenal dengan ketegasannya, Anies Baswedan dikenal dengan prestasinya. Prestasi dan ketegasan bergabung, maka di sanalah simpati rakyat akan didapat, sehingga paling tidak itu akan menjadi jalan mulus mereka, menjadi karpet merah menuju RI 1 dan RI 2, meskipun kemungkinan ini sangat kecil. Kemungkinan ini sangat kecil. Mengingat kedekatan Prabowo tidak perlu pusing-pusing untuk mencari koalisi. Dia sudah dikaitkan dengan PKB, ya, dua partai saja gabung sudah bisa mencapreskan, ya, sudah bisa ikut berkompetisi di 2024, dan Caimin tidak ada masalah seandainya beliau dijadikan sebagai calon wakil presiden. Meskipun sulit, tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.